begitu dahsyat bisa berubah. Jadi Yesus bisa mengubah segala sesuatunya. Keadaanmu, kehidupanmu, masa depanmu. Yang kayaknya terkutuk, masa depan yang suram, semuanya dalam nama Yesus. Ketika engkau menerima tubuh dan darahnya, berubah. Amin. Percaya, dia mengubah, bukan sekedar beragama. Ada pembaharuan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya hendak membagikan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni yang tidak boleh saudara lewatkan, karena begitu menyajikan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan meningkatkan iman kita. Karena itu dengarkanlah dari awal sampai akhir. Terima kasih. Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di surga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Atas segala pemeliharaanmu yang begitu sempurna, penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami, perlindunganmu yang melindungi kami. Sempurnalah perkenanan Tuhan di dalam menyelamatkan kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Karena itu adalah karya Kristus Yesus yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan pujian dan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan melakukannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Baru bangun tidur. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat 40. Tapi kita akan membacanya hanya sampai ayat 35. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 35. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 26, jemaat 27 dan seterusnya sampai ayat 35 saja. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27. Lalu berangkatlah adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar kepala perbendaharaan Ratu negeri yang pergi ke Yerusalem. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan mendengarlah. Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawab, bagaimanakah aku dapat
mendengar Filipus naik dan duduk. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti seekor anak domba keluh ke depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam perikiranya, langsunglah siapakah yang akan berkata, sebab nyawanya diambil. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka Filipus berbicara dan bertolak dari masuk yang dikatakan Yesus kepada Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Kisah Rasul, dimulai dengan pencurahan Roh Kudus, terjadi gerakan Roh Kudus untuk memberitakan Injil dan menyebar ke seluruh dunia. Berawal dari pencurahan Roh Kudus, jadi gelombang Roh Kudus, dan itulah disebut gerakan Roh Kudus. Khusus yang kita baca, saya ingin kita berbicara bersama-sama, yaitu mengenai Filipus dan sida-sida Ethiopia ini. Kesetiaan Filipus memberitakan Injil karena gerakan roh tadi yang menggerakkan dia untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Saya ingin lihat dulu bagaimana ayat 26 dimulai dengan kata-kata begini. Seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Catat dengan baik, seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Jadi bisa saja malaikat Tuhan itu menjelma menjadi manusia yang berbicara kepada Filipus untuk menaruh beban kepadanya. Tapi ayat 29 dimulai lagi dikatakan, lalu kata roh kepada Filipus. Jadi roh Tuhan itu berbicara kepada dia. Dan tentu Filipus seorang murid rasul, punya karunia-karunia roh yang luar biasa. Pada ayat 29 tadi, sekarang 39. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dahsyat sekali. Jadi dari kalimat-kalimat ini, yang terpenting pemberitaan Injil itu adalah gerakan Roh Kudus. Digerakkan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga penginjilan itu berhasil. Jadi bukan ambisi kita untuk mengkonversi orang, membuat orang Kristen lebih banyak, bukan. Tapi memang gerakan Roh Kudus. Itu tolong diingat. Karena itu, yang paling utama adalah konfirmasi dari Roh Kudus itu sendiri. Saya sudah berbicara itu pada minggu yang lalu. Bagaimana Tuhan menggerakkan. Kalau semua itu gerakan diawali oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi bukan ambisi kita, tapi misi-misi Roh Kudus. Visi yang ditunjukkan, visi Tuhan. Lalu tugas kita sebagaimana Filipus. Saya akan bacakan beberapa poin di sini. Ayat 26b mengatakan demikian. Ya. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Penekanannya adalah perintah, gerakan tadi. Bangun, ya dikatakan di situ, berangkatlah, bertindak, berjalan. Karena dari Yerusalem di atas turun ke Gaza di bawah.
Dan jalan itu bernama jalan sunyi. Tidak usah ditafsirkan jalan sunyi. Karena nama itu memang namanya jalan sunyi. Jangan ditafsirkan. Oh, sunyi itu artinya ini. Itu orang salah. Saudara. Jadi kalau mau menafsirkan memang mengandung arti. Jalan itu terkenal di zaman dulu namanya jalan sunyi. Yang tegas dikatakan sini, bangun dan berangkatlah. Itu tugasnya. Menerima itu. Seirama dengan gelombang Roh Kudus tadi. Melakukan pekerjaannya. Ayat 29 ditegaskan di sini. Dikatakan di situ. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Pergi dan dekatilah kereta itu. Jadi ada satu perintah yang jelas. Perintah. Amanat agung pun dimulai katakan, pergilah. Sebuah perintah. Seorang murid diperintah oleh gurunya hanya satu tugasnya, taat dan menjalankan. Apakah kita juga bisa digerakkan seperti itu? Melakukannya, pergi. Ayat 40 digambarkan, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Di Asdod ke atas. Berjalan melalui daerah itu memberitakan Injil dari semua kota sampai Asdod itu sampai ke Kaisaria di atas. Begitulah perjalanannya. Jadi tugas Filipus digambarkan dengan tegas adalah melakukan perintah. Lalu kita lihat isi beritanya. Jadi isi beritanya harus jelas sekali. Jadi di situ. Jadi yang pertama tadi kita berbicara bahwa ini adalah gelombang Roh Kudus. Kemauan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu turun menggerakkan semua murid-murid itu untuk melakukan perintahnya. Isi beritanya kita lihat beberapa poin di sini. Ayat 35 dulu. Ayat 35. Dikatakan pada ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak, tolong sambung, dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Bertolak dari nas. Dari ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau menyampaikan Injil Kristus itu harus bertolak dari ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Tidak usah karena hafalan kita, pemikiran kita, kita berbicara sana dan sini. Bukan begitu berita Injil. Setia pada nas yang ada dalam Alkitab. Amin. Itu berita Injil. Kalau hanya menghafal, lalu mengerti, lalu menguraikan. Oh bisa saja. Mendrama sedikit dengan perkataan. Tapi nasnya apa? Nasnya apa? Bertolak dari mana? Kalau bertolak dari Alkitab maka puncaknya dikatakan di sini. Perhatikan ayat itu. Ya. Dengan jelas dikatakan pada ayat 35 tadi. Ya, Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan, tolong sambung. Injil Yesus. Berita kabar sukacita Injil itu tentang satu pribadi, Yesus. Bukan soal agama, bukan soal kitab suci. Tapi pribadi Yesus itu yang menjadi pokok dan dasar. Tanpa pribadi Yesus, kitab suci ini tidak ada arti. Saya kasih contoh. Orang yang beribadah, sida-sida ini tadi, membaca kitab suci. Tapi belum percaya pada pribadi Kristus itu, maka bacaannya tidak ada arti. Nanti kita lihat ilustrasi contoh ketika mereka berjalan ke Emmaus, mereka bercakap-cakap tentang peristiwa, tetapi tidak percaya pada pribadi itu, maka tidak mendapat sesuatu. Saya jadi mengerti
ketika baca ini. Kuncinya itu ada pada percaya pada pribadi Yesus. Kuncinya. Alkitab kita banyak dibaca orang lain, orang yang ahli dan sebagainya, mungkin lebih ahli bahasanya daripada kita, tapi karena dia tidak percaya dengan pribadi Yesus, maka tidak bermakna apa-apa. Saya membaca Alkitab sebelum saya percaya. Saya menyelidiki Alkitab. Itu tugas saya. Saya baca. Dan cara saya membaca tentu dari awal. Kitab Kejadian. Selesai kitab Kejadian. Kitab Keluaran. Dan seterusnya. Terus baca. Berurut. Karena ingin menyelidiki, ingin tahu. Bukan seperti orang Kristen di zaman sekarang. Sudah pandai membaca Alkitab. Loncat sana, loncat sini, ayat sana, ayat sini. Ayat yang tidak menyenangkan dilewat begitu saja. Itu sebabnya. Tetapi ketika sampai pada Yohanes 1 ayat 1. Di situ Tuhan membukakan. Karena yang menjadi pertanyaan saya tentang Yesus itu. Dalam kepercayaan saya yang lama dikatakan Yesus itu adalah roh Tuhan. Dan kalam Tuhan, kalimat Tuhan. Tapi dijelaskan, roh Tuhan itu artinya dia tercipta karena dikandung oleh Roh Kudus. Dia jadi karena ucapan firman. Bukan dia firman, karena ucapan firman. Maka jadilah. Tapi saya kurang puas. Pasti, kenapa yang lain tidak seperti itu? Kenapa hanya dia seperti itu? Kerinduan saya untuk mengetahui pribadi ini. Sehingga sampai pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Jadi firman dan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Dia adalah bagian di dalam diri Tuhan itu sendiri. Esensi dalam diri Tuhan itu sendiri. Hakikat di dalam diri Tuhan itu sendiri. Itulah firman. Terbukalah pikiran. Dan terbukalah hati saya. Kuncinya di situ. Nanti saya kasih contoh berapa. Tanpa pribadi Yesus. Orang Yahudi membaca setiap hari kitab Taurat itu. Tanpa pribadi Yesus. Mereka tidak bisa dimengerti dan tidak mengerti. Di situ dilihat. Maka pada ayat 37a, kita lihat kuncinya 37a. Dikatakan, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawab sida-sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Yahweh, Bapa. Yahweh itu adalah Bapa. Ya. Saudara, kata anak jangan selalu dipikir cari bapaknya, cari ibunya. Ini bukan konotasi biologis, bukan berbicara hubungan biologis. Ini berbicara tentang relasi hakikat. Bahwa anak berasal dari diri Bapak. Lalu di situ terbuka. Dia percaya. Kuncinya di situ. Dia berulang-ulang baca nas ini. Nanti kita lihat. Dia orang beribadah. Datang jauh dari Ethiopia untuk beribadah ke Yerusalem. Aliyah. Naik. Hagigah. Naik haji. Itu asal katanya. Dia naik.
Dan apa puncaknya? Setelah Yesus dikenalkan dan dia percaya. Jadi bukan siapa-siapa. Bukan supaya dia jadi Kristen, bukan. Yang utama dia percaya pribadi Yesus itu paling utama. Setiap kali saya ditanya ketika memberitakan Injil, kamu ingin mengkristenkan saya? Tidak. Catat dengan baik, sampai kapanpun saya tidak pernah mengkristenkan engkau. Tapi saya ingin mengenalkan satu pribadi yang menyelamatkan aku dengan pasti, yaitu Yesus Kristus. Fokusnya ke situ. Kalau fokusnya ke situ, setelah orang percaya apa? Ayat 38. Ayat 38. Kita lihat poin-poin ini. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Filipus, tolong sambung. Itu puncak dari pekabaran Injil. Orang percaya dibaptis. Orang percaya dibaptis. Orang percaya dibaptis. Dibaptis. Ayat 39. Ada sesuatu yang luar biasa. Dan setelah mereka keluar dari air, langsung Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Tolong sambung. Sida-Sida itu tidak melihat lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dia bukan heran dengan Filipus. Dia heran dengan pribadi Yesus. Itu kesetiaan penginjil. Bukan orang terheran dengan kita, terheran dengan yang diberitakan Filipus itu. Sehingga membuat dia sukacita. Dan ketika Filipus tidak ada, tidak pernah dia tanya dan dipersoalkan. Filipus langsung hilang. Filipus tidak, karena engkau hasil penginjilanku, perpuluhanmu buat aku. Enggak. Nanti di Etiopia kamu diriin gereja aku. Tidak. Bukan itu penginjilan. Kalau penginjilan sudah bawa bendera gereja lebih dulu, itu bukan penginjilan. Lihat Filipus di sini. Baca ini dengan jelas. Filipus itu pergi. Sekarang siapa Sida-Sida itu? Sida-Sida itu bukan jamak dalam arti banyak orang. Sama dengan kupu-kupu. Nah itu saudara. Jadi satu kupu-kupu juga kita sebut kupu-kupu. Tidak pernah ada satu kupu-kupu. Begitu banyak kupu-kupu. Nah. Sida-Sida. Ya. Sida-Sida itu dikatakan pada ayat 27. Supaya kita lihat di sini. 27. Sida-Sida itu seorang Etiopia, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Etiopia dari zaman Ratu Sulamit sudah percaya kepada Yahweh. Turunan-turunan Salomo dengan Ratu Sulamit banyak di Etiopia. Tapi Etiopia zaman dulu bukan Abisinia. Tetapi lebih mendekati karena zaman dulu antara Sudan dan Etiopia itu satu. Jadi petahap kekuasaan beda. Dia adalah kepala perbendaharaan Sri Kandake. Setiap ratu yang ada di Etiopia punya gelar Sri Kandake. Sama setiap penguasa raja yang ada di Mesir disebut Fir'aun. Fir'aun 1, 2, 3. Sama seperti di Jogja, Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu gelar. Dan dia disebut Sida-Sida, artinya karena yang memerintah ini ratu. Maka yang melayani
supaya tidak dituduh pelecehan, dikebiri. Jadi setiap ajudan yang cewek mestinya dikebiri, saudara. Gitu, dikebiri. Perlu kita tahu. Karena nanti takut ratu hamil, nggak tahu siapa. Ya itu. Nah, karenanya, ya, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ya, perjalanan pulang. Dan sida-sida juga, ya, itu disebut Ethiopia. Kalau saudara ketemu kata Kushi, itu Ethiopia dalam terjemahan Tepsita. Ethiopia zaman dulu disebut juga Kushi. Sida-sida ini orang yang dikebiri. Menurut hukum Taurat, orang ini tidak boleh masuk jamaah Tuhan. Tidak boleh. Coba kita baca. Ulangan 23 ayat 1. Supaya kita lihat. Ulangan 23 ayat yang ke-1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jamaah Tuhan. Yang terpotong itu bukan berarti sunat, bukan. Double sunatnya. Jadi orang yang dikebiri. Orang yang dikebiri. Tidak boleh masuk. Hukum Taurat begitu ketat, keras. Tetapi kasih karunia. Sekali lagi, saudara ingat cerita Rut? Kasih karunia. Sida-sida ini karena percaya Yesus. Yesus itu bisa seluruhnya menanggalkan segala kutuk. Segala aturan, segala sesuatu, semuanya. Dan dia bisa berikan keselamatan itu. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 56 ayat 3 dan 5. Yesaya 56 ayat 3 dan 5. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan itu berkata, sudah tentu Tuhan tidak memisahkan aku dari umatnya. Lanjut. Dan janganlah seorang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ayat 4. Ya. Ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku. Ya. Dan memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku satu tanda peringatan. Berarti hukum Taurat mengatakan orang dikebiri itu tidak bisa diselamatkan. Tetapi nubuat Yesaya dia pasti diselamatkan. Karena apa? Nubuat Yesaya berbicara Mesias. Pribadi Yesus dapat mengubah segala galanya. Amin. Kutuk yang tidak dapat dirubah oleh manusia apapun bisa berubah. Dijatuhkan hukum Taurat yang begitu dahsyat bisa berubah. Jadi Yesus bisa mengubah segala sesuatunya. Keadaanmu, kehidupanmu, masa depanmu. Yang kayaknya terkutuk, masa depan yang suram. Semuanya dalam nama Yesus. Ketika engkau menerima tubuh dan darahnya berubah. Amin. Percaya dia mengubah, bukan sekedar beragama. Ada pembaharuan, ada harapan, ada perubahan. Amin. Ini penting. Pribadi itu bukan agama yang mengubah orang. Tidak sedikit banyak orang beragama, tapi perilakunya tidak pernah berubah. Ada orang bertanya dengan peristiwa yang baru-baru ini. Saya bukan ikut-ikutan. Itu kan sesama anak Tuhan. Gak usah aneh. Kain dengan Habil aja. Satu bapak, satu ibu. Bisa saling dor-doran. Ya
Tidak bisa. Itu bukan soal, itu soal dosa. Soal dosa. Makanya jangan karena ada pejabat Kristen, bangganya luar biasa. Lihat dulu hidupnya. Gak usah bangga, lihat prestasinya. Lihat pekerjaannya. Jangan lihat agamanya. Begitu sama sedikit, hebat. Semua fanatik. Ketika Ahok jadi gubernur. Ketika Ahok cerai dan kawin, diam semua, bungkem. Makanya jangan bangga dengan manusia. Siapapun yang menjabat, lihat prestasinya. Amin. Lihat tanggung jawabnya. Dia amanah atau tidak. Jangan lihat itunya. Sekarang ini kita lihat. Ya, ternyata orang baca Alkitab belum tentu ngerti. Membaca, menyelidiki, belum tentu ngerti. Karena lepas dari pribadi ini. Baca. Banyak orang agama lain mengutip Alkitab. Seolah-olah seperti percayanya kita. Enggak. Hanya kebetulan saja kalimatnya bagus. Apa tidak bagus? Hormatilah ibumu dan bapakmu. Siapa yang tidak bagus? Bagus kan? Hormatilah ibumu dan bapakmu. Saya senang dengan ayat itu. Hormati ibu dulu, baru bapak. Sebab yang mengandung, yang susah payah, engkau keluar jadi manusia, itu ibu, bukan bapak. Yang enak bapaknya. Itu penting. Nah karena itu ditanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31. Jawabnya, tolong sambung. Bagaimana aku dapat mengerti, tolong sambung. Kalau tidak ada, saudara mengerti tidak isi Alkitab ini karena saudara percaya pada pribadi Yesus? Mengerti tidak? Mengerti. Banyak orang tidak mengerti. Maukah engkau menjadi pembimbingnya supaya mereka mengerti? Memberitakan Injil itu bukan sesuatu yang seolah-olah pergi ke ujung dunia. Bagi saya ujung dunia itu kalau tidak ada sinyal itu ujung dunia. Seperti saya ke Betelembe. Yang Sulawesi sana itu. Gak ada sinyal. Pendetanya bilang kalau mau sinyal harus naik pohon kelapa. Kurang ajar enggak saudara. Iya. Baru saya bilang ini ujung dunia. Ujung dunia. Sabtu yang minggu lalu. Saya melayani di apa namanya Cibodas, bukan Cibodas Puncak, Cibodas Tangerang itu 2 jam lebih dari sini masuk. Saya bilang betul-betul gereja ini ujung dunia, tapi ternyata tidak, sinyal masih ada. Itu belum. Jadi itu maksudnya. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Banyak yang seperti itu. Mereka sudah punya Tuhan dulu. Makanya saya bilang memang kita itu harus ketemu seperti minggu lalu saya ulangi. Berdoa dulu. Minta Roh Kudus membimbing kita itu penting. Bukan ujuk-ujuk, wah ini kesempatan. Makanya saya tidak suka dengan menyebar-nyebarkan pamflet.
Habis 100. Oh senang. Padahal tukang sampah ngungutin semua. Berdoa dulu. Karena ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kampanye. Sama dengan partai. Bukan soal penyebaran agama. Ini soal keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Berdoa. Kita berdoa, Tuhan gerakkan untuk desa itu. Oh, saya berdoa untuk desa itu supaya bisa masuk. Berdoa supaya ketemu orangnya Tuhan. Minggu lalu saya sudah ceritakan tukang daun. Ya. Yang tidak tahu cerita saya tentang tukang daun. Tidak datang minggu lalu. Tanya, minggu lalu ada yang datang dari sini. Nanti keluar tanya, apa itu tukang daun itu? Itu sudah membimbing. Jadi kuncinya, sebagaimana dikatakan Filipus tadi, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Injil Yesus. Jawabnya, aku percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Yahweh, anak Bapa. Oh, penting sekali. Tadi saya sudah jelaskan, itulah firman. Karena firman adalah sifat hakikat. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Tuhan sudah punya firman. Pribadi itu. Bukan berarti Tuhan lebih dari satu. Saudara, sebelum Kristus datang, ada seorang filosof Yahudi di Alexandria bernama Philo. Bisa cari, searching. Philo. Philo berkata, firman itu adalah Tuhan yang kedua. Dia diprotes orang. Berarti tidak keesaan Tuhan Esa. Tapi aku tidak punya bahasa lain. Bahwa firman itu sesungguhnya satu dengan Tuhan. Tapi dia dalam rupa lain. Philo hanya sampai di situ. Konsep logos. Ketika Kristus datang, menjelaskan lebih jelas, lebih tuntas ketika apa yang dikatakan oleh Philo. Jadi di situ letaknya. Jadi bukan berarti ada Tuhan 2 dan 3, tidak. Tapi sifat hakikatnya. Kuncinya di situ. Percaya. Lihat percakapan. Kita lihat ilustrasi. Percakapan dulu. Kisah Rasul 24 ayat 25-27. Kisah Rasul pasal 24 ayat 25 dan 27. Sorry, bukan Kisah Rasul ini. Lukas. Saya salah informasi. Lukas. Ya, Lukas 24. Ya, Lukas 24. Bukan Kisah Rasul. Ayat 25 dan 27. Lalu ia berkata pada mereka, hai kamu orang goblok. Betapa, ini terjemahan bebas. Betapa lambannya hatimu. Yang goblok itu kan lamban hatinya. Makanya saya kalau khotbah ini di Palembang mantep. Karena hanya orang Palembang punya perbendaharaan kata bodoh paling banyak. Bodoh, goblok, lolo, buyan, ongol-ongol. Jadi orang Palembang kalau ngatain orang, semua penyiar TV dikomentarin habis, saudara. Gitu. Dan saya senang, kota saya tidak ada pengangguran. Tidak pernah ada orang pengangguran. Kenapa? Setiap ditanya, kenapa tidak datang? Ada gawe katanya, ada pekerjaan. Padahal maksudnya lain. Sudah sampai di situ dulu ya. Saya boleh dong bangga dengan kotanya sedikit. 25, 26 ya.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27. Ya, lalu ia menjelaskan pada mereka yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi. Jadi isi kitab itu pribadi itu. Kuncinya di situ. Pribadi itu. Saya baca lagi ayat yang terakhir ini. Yohanes 5 ayat 37 sampai 40. Yohanes 5. Percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi Yahudi. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Karena Tuhan itu adalah roh. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Firman Tuhan. Betul, firman Tuhan itu tidak menetap. Tapi sang firman pribadi Yesus itu tetap tinggal di dalam diri kita ketika kita percaya. Amin. Dia menetap. Kalau firman tidak menetap. Dulu saya penghafal paling jitu. Bukan sombong. Tapi setelah tambah umur, jam ini dibaca, jam selanjutnya lupa. Kadang-kadang nama orang juga lupa. Itu sih, ya senyum coba, ya. Setelah dia lewat, oh iya si Bapak Henry. Kira-kira begitu. Ini ayat 37, terus lanjutkan. Ya. Jadi Yohanes 5. Ya. Yohanes 5. Ayat 37, sekarang 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirinya. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Lanjutkan. Ya. Terus. Namun, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Jadi kuncinya dari ayat-ayat ini memang hanya satu, pribadi Yesus. Amin, saudara. Dan karena pribadi itu kita diselamatkan. Amin. Coba mengacu semua pada pribadi Yesus. Mau denominasi, mau dogma, mau aliran, mau apa, gak ada arti. Memang kalau baca ini dan itu semua beda-beda. Punya persepsi masing-masing. Punya pengalaman, penghayatan lain-lain. Bisa saja. Enggak salah. Tapi yang menyatukan kita pribadi Yesus. Kalau dia percaya karena Yesus, amin. Percaya karya Yesus, selamat. Enggak usah, oh dia tidak selamat karena baptisannya kurang. Karena ini orang jual agama. Bukan memberitakan Yesus. Orang Kristen itu harus keturut kitab imamat. Ya, apa? Dilarang makan babi. Gak apa-apa. Kamu udah mau makan, gak apa-apa. Kirim ke rumah saya aja. Kan gitu kan gampang. Gak usah repot. Karena kita diselamatkan bukan karena makan babi atau tidak makan babi. Kita diselamatkan karena pribadi Yesus, karya Yesus mati buat saya dan saudara. Makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Itu yang menyelamatkan kita. Katakan amin. Itu tanda orang bertobat. Mari kita berdoa. Kita akan menyambut perjamuan kudus. Darahmu Yesus.
Terima kasih sudah mendengarkan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni yang saya bagikan dalam video ini. Semoga iman kita terus dikuatkan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video saya yang lain. Shalom.